Oke teman-teman, ini video pertama gua. Pertama banget channel gua ngebahas tentang dunia perkonteran ini kan. Untuk kali ini gue mau ngejelasin nih buat teman-teman yang mau untuk ke bisnis konter ini. Nah, gue kasih kasih tahu kiat-kiat atau trik tipsnya ya. Nah, trik tipsnya itu ya pertama sih kita harus ya nekat, namanya juga usaha kan, harus nekat gitu kan. Untuk yang pemula-pemula yang baru mau berkecimpung di dunia perkonteran ini, ikutin aja deh channel gua nih. Untuk yang pertama itu kan dunia konter, orang kan taunya konter itu jualan pulsa, jualan kuota. Tapi kan sekarang kan ya tahu sendirilah kondisinya kan, teknologi udah makin canggih. Terus lagi orang juga udah mulai nggak mau beli pulsa. Terus lagi ngandelin wifi banyaknya. Terus lagi yang bikin orang takut buka usaha konter itu kuota juga udah bisa beli di Dana, udah bisa beli di M-Banking. Nah, ini gue jelasin supaya bisa laku konternya ya. Ini berlaku di semua daerah sih. Jadi nggak semua yang kalian pikirin itu tentang konter itu pulsa sama kuota, pulsa kuota PLN paling satu lagi tuh. Nggak begitu. Jadi pulsa itu dari zaman dulu ya. Kalian masih ingat nggak teman-teman yang voucher-voucher pulsa gesek? Nah, kan dulu kan dari zaman kita tuh ibaratnya konter itu tuh upgrade. Nah, jadi awalnya kan pulsa gesek, makin ke sini di era-era 2000-an pulsa gesek. Terus lagi di era 2005 udah mulai yang ada namanya sekitar 2005 ya kalau gua nggak salah ya. Itu udah mulai namanya pulsa elektrik. Nah, terus lagi PLN udah mengeluarkan yang namanya PLN token era-era tahun era-era tahun 2008 kalau nggak salah ya, udah mulai token. Nah, terus lagi ya itu upgrade tuh counter. Nah, udah mulai jualan ini jualan itu. Nah, sekarang kan taunya pulsa kuota. Nah, jadi eh, counter juga udah mulai mengupgrade. Nah, upgrade itu yaitu orang itu udah mulai bisnisnya counter itu ke top up. Nah, top up bisa contoh kita kerjasama sama Briling. Nah, pertama itu jadi orang bisa top up Dana, bisa top up OVO, bisa top up Shopee Pay gitu kan. Nah, yang gue bilang di awal tadi itu kan gunanya untuk orang kan pada beli pulsa di situ. Mungkin di situ promonya lagi bagus kan. Nah, terus bisa beli kuota di Dana. Nah, itu jadi kita tuh penyedia jasa yang di awalnya tadi. Di awalnya itu yaitu si Dana atau OVO gitu. Jadi ya tinggal kita cuanin aja ujungnya itu. Misalnya orang top up 50.000. Nah, entah 53, 55 tergantung si konternya atau tergantung pasaran daerahnya. Nah, bukan top up doang ya, masih banyak sih yang lainnya. Kayak misalnya pembayaran, payment, apa segala macam gitu kan, BPJS, apa segala. My Pertamina kalau yang terbaru ini kan, jadi Pertamina itu tuh nggak bisa yang beli subsidi itu. Nah, bisa isi saldo My Pertamina gitu kan ya. Lebih tepatnya sih counter ini mengupgrade diri, harus bisa cepat sama beradaptasi teknologi sekarang kan. Nah, gitu. Nggak harus serta merta pulsa tetap ada yang beli tetap, tapi nggak sebanyak dulu itu ngetin. Nah, kuota juga sama. Contoh kalau kuota ini pernah satu orang itu mau tarik tunai. Nah, habis itu orang mau tarik tunai itu dia nggak punya kuota, dia minta hotspot. Nah, dia ngomong, ngapain gue beli kuota? Nah, di rumah gue juga ada wifi. Oke, kita kasih hotspotnya, nggak apa-apa. Yang penting kita udah dapat keuntungan dari si orang tadi tarik tunai gitu. Nah, kita juga bisa tarik tunai, terus lagi bisa top up apa segala macam gitu kan. Nah, itu dari segi top up. Nah, jadi ibaratnya keuntungan kita dari top up itulah ujung admin, biaya adminnya gitu.
misalnya 50, 55, 58 tergantung daerah, 53 gitu kan. Nah, jadi nggak serta merta nggak ada yang beli gitu kan pulsa. Ya pulsa emang nggak ada yang beli, nggak ada yang beli tapi sedikit gitu. Tapi akan tetapi ada satu lagi ini yang agak berbahaya. Satu, nah misalnya kita dalam berbisnis di dunia perkonteran ini mau untuk yang usaha top up itu tadi, transfer ke bank, antar bank atau segala macam. Ingat kita harus kerjasama sama pihak bank. Contoh kayak kita kerjasama sama BRI, kita harus kerjasama sama Beriling itu. Kalaupun BCA kita harus kerjasama sama BCA Merchant gitu kan. Jadi kita ibaratnya counter kita itu resmi dari pihak banknya. Nah yang ditakutkan entar suatu saat kita kan nggak tahu orang mau transfer ke bank. Nah terbang nih, nah orang itu katanya untuk maaf ngomong nih, dia itu untuk transaksi narkoboy misalnya gitu kan, untuk transaksi yang nggak benar. Nah kalau seandainya untuk transaksi yang nggak benar itu, nah kita aman kalau seandainya kita pakai Berling, aman banget gitu. Soalnya kita udah dinaungi sama bank, itu kita kayak teller hitungannya itu kalau di bank-bank kan. Nah kalau seandainya kita pakai rekening pribadi ngelakuin itu, nah itu bahayanya di situ. Nah entah kalau suatu saat si yang pemakai itu yang transaksi itu tertangkap, nah kita juga bisa ke ini juga bisa ke apa keseret juga lah hitungannya gitu. Itu yang meminimalisir lah ibaratnya gitu kan. Kalau pakai Briling atau pakai BCA Merchant itu kan ada edisi nanti dikasih kalau kita target ya, nah itu aman. Nah apalagi yang daerah-daerahnya itu daerah lah ibaratnya daerah kayak di Jawa, kalau saya ini kan di Sumatera gitu kan. Nah, ATM jauh itu potensi banget untuk berbisnis ini. Soalnya orang butuh tarik tunai, transfer ke orang-orang yang di jauh-jauh gitu kan. Nah, itu butuh banget. Itu jadinya usaha counter ini sebenarnya di 2024 ini masih aman lah, masih bisa asal beradaptasi itu. Kalau masih ikut gaya counter zaman dulu, waduh itu susah ngarepin pulsa sama kuota, itu udah jarang beli. Nah terus yang kedua itu ini yang kayak di belakang saya ini aksesoris. Nah aksesoris juga sama di era gempuran apa? Di era gempuran online itu kan, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop gitu kan. Nah kita kan agak berat nih jualan ini nih, orang lebih milih online. Jadi mengantisipasinya itu dengan cara misalnya nih orang kita kan ngorder nih ini ya, kita ngorder ini kalau marketing dari saya sendiri itu sih misalnya saya ngambil di grosir A. Nah si grosir A itu saya bilang dulu, misalnya seandainya barangnya terjadi kerusakan atau terjadi error, kalau headset contoh kayak ini sebelah nyala sebelah, nah itu harus bisa nggak diretur gitu barangnya kalau jadi kerusakan. Nah kalau kebanyakan grosir sih bisa, kebanyakannya hampir semuanya bisa. Nah itu marketingnya kalau saya di situ. Contoh marketingnya itu misalnya ada ibu-ibu beli, nah terus yang headset yang saya jual misalnya di online itu harganya 10.000, saya jual 15. Nah marketingnya gini aja, ngomong ke ibu itu, Bu headset ini kalau ibu beli di saya sama di online itu bedanya apa? Jangan bandingin face to face, jangan bandingin produk sama produk. Nah soalnya produk kita juga sama hitungannya, hampir sama, bahkan sama. Ini kayak ini di belakang saya ini ada nih official store ya. Nah jadi untuk marketingnya, untuk apa yang diomong ke si usernya itu pembelinya, itu gampang. Bukan ngegampangin ya, tapi ini ibaratnya hampir 80% lah itu ibu-ibu masih beli. Contohnya ibu-ibu ya, ibu-ibu A. Jadi gini ngomongnya, ibu, produk kami ini kalau seandainya terjadi kenapa-napa, ibu bisa datang lagi ke toko, tapi kita tes dulu itu bisa apa enggak. Nah itu kan
kalaupun toh barangnya baru 2 jam, baru sehari lah terjadi kerusakan tanpa ada, misalnya contoh kayak pakai headset tanpa putus, tanpa apa, masih bagus banget, tiba-tiba error gitu kan, ya udah bisa dibalikin barangnya bu gitu. Apa enggak ibu mau duit lagi balik, atau enggak ibu bawa produknya lagi gitu. Nah itu marketingnya sih di situ. Jadi ibaratnya untuk nyaingin si online itu kan, dengan nambah, kalau online kan dapetnya 10.000 misalnya udah termasuk ongkir. Nah kalau di kita kan jual 15, nah, apa enggak 20 itu aja paling untuk peliriknya itu kan. Nah terus satu lagi, bilang aja lagi ibu juga bisa jadi kalau online itu rugi di waktu, ibu harus nunggu 3 hari. Itu pun kalau barangnya bisa, kalau seandainya barangnya terjadi kerusakan bu, ibu bingung mau balikinnya, double ongkir jadinya. Masa dengan headset yang seharga 10.000 di online, masa ibu mau balikin lagi gitu kan, pakai ongkir lagi, ongkirnya nggak mungkin lah 10.000 itu kalau ibu beli satuan. Nah itu marketingnya di situ sih, bukan marketing sih, ucapannya di situ. Nah kalau di aksesoris ya, makanya saya masih mempertahankan nih aksesoris, masih beli untuk di counter, terutama di daerah-daerah itu masih banyak lah yang mau itu kan, walaupun harganya kadang 2 kali lipat atau enggak setengahnya deh. Nah itu masih bisa, masih makan, masih aman itu. Intinya jangan takut untuk berbisnis counter. Yang penting kita harus up to date, bener-bener update. Kalau nggak update itu, waduh, itu bisa susah kan. Kalau cuma ngandelin jualan pulsa sama jualan top up. Nah tapi ada satu lagi tipsnya nih. Satu, intinya yang transaksi itu via WhatsApp atau via intinya di online lah itu kan, orang minta top upin dulu 50.000, top upin dulu 100. Nah itu usahakan jangan, itu usahakan bener-bener jangan, soalnya itu uang yang ditransfer gitu kan. Nah walaupun kita dapat ujungnya nanti ditakutkan kan, sekarang kan musimnya games yang ya tahu sendirilah, judol itu kan. Nah itu yang ditakutin. Nah untuk top up itu kebanyakan orang-orang nah takutnya, nah bukan untuk pribadi gitu kan. Nah untuk main games itu yang ditakutin situ kalau di daerah-daerah. Makanya hindarin transaksi yang berbau-bau via chat atau WhatsApp gitu. Kalau bisa datang ke toko gitu kan, datang ke toko bawa uang kita transferin gitu. Dan terus lagi minta dulu uangnya, ambil dulu uangnya baru diproses. Nah itu trik tipsnya sih di situ aja. Nah untuk yang tertarik ya di dunia counter ini, bisa sih banget, malah masih potensi banget itu kan untuk berbisnis ini di tahun 2024. Soalnya counter ini nggak bakal mati kalau seandainya top up itu udah nggak ada lagi yang mau top up, atau nggak ada yang mau transfer lagi, pasti nanti ada di masa depan itu, pasti ada lagi upgrade lagi counter, pasti itu sudah dipastikan. Soalnya kita hitungannya berkecimpung di dunia teknologi. Counter itu teknologi hitungannya. Nah jadi teknologi itu nggak bakal mati, intinya itu satu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berkecimpung di dunia counter itu ya persiapin aja. Nah untuk persiapannya nanti gue bakal bikin channel satu lagi deh untuk apa-apa aja, stok atau apapun gitu kan. Nah ini saya bikin video sejelas mungkin gitu kan, ya agak berbeda sih sama channel-channel yang lain gitu kan. Trik tipsnya supaya mendongkrak nih usahanya, yang kerjanya yang udah kerja capek dimarah-marahin mau buka usaha gitu kan. Nah terus lagi kayak saya ini kan, saya mau buka usaha waktu zaman kerja tapi saya bingung, saya nggak bisa masak,
Nah, mau buka usaha makanan nggak bisa masak, mau buka usaha minuman nggak bisa bikin minumannya, mau buka usaha yang lagi trending nih coffee shop nggak bisa bikin kopi gitu kan. Nah, kayak orang saya males gitu kan ya, jadi ya udah mending saya beli barang jadi gitu, beli barang jadi jual apa itu counter. Nah, itu saya memilih counter soalnya simple, kita paling isi saldo, isi ini isi itu, ya udah kita ini murni jasa, jadinya intinya murni jasa. Nah itu kita usaha jasa, jadi insya Allah aman itu. Oke deh, terima kasih banyak nih, ini channel pertama saya, maaf, video pertama saya itu kan. Ya juga sih channel saya pertama saya juga. Nah, terima kasih ya. Mudah-mudahan lancar semua ya di 2024 ini. Ya, di era gempuran ekonomi lagi sulit. Oke. Terima kasih semuanya.